Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Salma Zahra. Nah, kali ini agak sedikit berbeda dari ngobrol bareng Salma. Kali ini aku bikinin podcast nih buat kalian-kalian yang mungkin sudah bosan lihat aku di depan kamera. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas sesuatu yang kalian semua pasti punya. Bagaimana cara agar impian kita cepat terwujud. Nah, oke. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong tentang impian, siapa sih yang gak punya impian? Coba deh, yang aku gak punya impian, yang aku yang katanya hidupnya penuh dengan kesengsaraan, coba deh komen di bawah, ada masalah apa sih sebenarnya? Impian, semua orang punya impian, punya keinginan, yang mana mereka punya caranya sendiri untuk mewujudkannya. Tapi apakah impian itu akan terwujud dengan segera? Apakah impian itu akan cepat dikabulinnya? Apa impian itu cepat terkabulkannya? Dan apakah impian keinginan kita itu sudah jelas? Jadi gini, tentang gimana sih impian itu terwujud, banyak sekali ya sebenarnya cara-caranya. Di sini aku cuma bahas tentang gimana impian itu cepat terwujud, dan gimana tata cara berdoa yang benar. Oke, di sini aku selalu ingatkan, di sini aku bukan untuk menggurui kalian ya. Di sini cuma mau untuk saling berbagi ilmu aja, sharing-sharing aja. Santai aja ya, karena ini ngobrol-ngobrol, diskusi. Oke. Gimana sih cara agar impian kita cepat terwujud? Yang pertama adalah impian kita itu harus detail dan jelas. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini, misal aku mau jadi orang kaya. Nah, jujur-jujuran nih, maksudnya dari mau jadi orang kaya itu kayak gimana? Kan kurang jelas. Bisa jadi maksud dari jadi orang kaya ini punya uang 5 juta dalam sebulan. Nah, misal kita mintanya kayak gitu ya, cuma minta jadi orang kaya, Allah kan jadi bingung gimana ngabulin. Ini orang maksudnya gimana ya? Orang kaya yang kayak gimana? Ntar aku kasih 5 juta sebulan malah protes, malah kurang bersyukur. Nah, ini yang harus benar-benar kita tahu, bahwa ketika kita punya impian, ketika kita punya keinginan, pastilah yakinkan impian kita itu jelas dan ada. Contohnya nih, ya Allah, aku ingin beli HP baru. Misal ya, kalau cuma sekedar HP baru kan banyak. Bisa Nokia zaman dulu, tapi kalau belinya baru kan sama aja HP baru. Nah, jadi harus diperjelas kayak gini. Ya Allah, aku pengen beli HP baru, mereknya iPhone, yang RAM-nya sekian giga, yang kameranya sekian megapiksel, dan aku gak beli dengan uang aku sendiri, tapi dibelikan ya Allah. Ya Allah, kabulin dong. Bisa kayak gitu tuh. Nah, contoh dari keinginan atau impian yang detail dan jelas tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi Allah itu gak bingung gitu mau ngabulin keinginan kita. Allah itu gak menduga-duga apa sih maksudnya orang ini, kok gak jelas gitu. Nah, terus kalau kita ngomongnya dengan jelas, ngomongnya nggak
nggak cuma sekedar kode-kode doang. Nanti kan Allah juga tahu, oh, wah orang ini maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke deh, akan aku kabulin. Misal kayak gitu. Dan impian yang detail dan jelas ini punya ikatan dengan doa. Pasti gak mungkin kita cuma minta-minta doang, kita cuma menengadahkan tangan doang tanpa kita rayu. Orang pun kalau cuma minta nasinya dong, cuma gitu kan ya kesel kan orang kalau dimintai kayak gitu. Jadi perlu kita rayu. Tapi di sini merayunya merayu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih caranya ngerayu Allah biar keinginan kita cepet terwujud? Sebelum doa, sebelum kalian ucap keinginan kalian, usahain dan jangan dilupain buat baca sholawat. Jadi kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku ingin membeli sebuah HP baru, mereknya iPhone 11 dengan RAM, dengan memorinya sekian giga, dengan kameranya terbagus sekian megapiksel, dan aku gak beli dengan uangku sendiri tapi dibelikan orang lain. Ya Allah, kabulkanlah doaku sebagaimana aku meminta kepada Engkau. Terus ditutup nih sama sholawat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebih 3 kali ya. Karena kan lebih baik ganjil. Nah, kurang lebih contoh dari cara kita berdoa biar keinginan kita terwujud itu seperti itu. Jadi bukan cuma kita sekedar meminta kepada Allah, tapi kita juga harus sopan, kita harus tahu tata caranya biar kayak nggak asal-asalan aja gitu minta. Nggak cuma sekedar ya Allah aku minta HP baru, ya Allah aku minta HP baru, ya Allah aku minta HP baru. Setelah sholat gitu mulu. Ya kalau cuma gitu-gitu ya nggak tahu kapan dikabulinnya. Kalau kita aja nggak sopan, mungkin Allah akan selalu mengabulkan doa setiap hamba. Tapi menurut kehendaknya Allah, wallahu a'lam, itu kuasanya Allah, kapan dikabulkannya kita juga nggak tahu. Yang penting kita usaha aja dulu tata caranya agar kita mintanya itu dengan baik dan benar, mintanya itu dengan sopan, dan pasti kan Allah akan welcome gitu sama kita. Kayak, wah ini hambaku datang, sudah merayu aku, masa aku nggak ngasih apa yang dia inginkan, kayak gitu. Jadi kita itu ngerayu Allah itu dengan sholawat dulu sebelum berdoa, terus ngomong apa yang kita inginkan, terus tutup lagi dengan sholawat dan bertawakal supaya Allah cepat ngabulin. Kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman. Nah, terus gimana Kak kalau ketika kita udah doa terus-terusan tapi nggak terwujud juga? Ini mungkin masalah dari diri kita sendiri. Kita juga perlu untuk introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang buat doa kita nggak terkabul? Nah, ini kalau kalian penasaran, kalian bisa komen di bawah. Aku akan lanjut next part berikutnya. Gimana? Setuju nggak? Jadi terus lagi gini. Terus kalau kalian doa itu jangan cuma minta sekali doa aja, tapi berkali-kali. Seperti peribahasa, semakin kita mengayuh sepeda, semakin kita sampai ke tempat tujuan. Begitupun dengan doa.
Semakin kita sering untuk berdoa, semakin Allah cepat untuk ngabulin. Yang penting jelas, detail keinginan kita itu apa. Oke, lanjut yang kedua. Gimana cara agar impian kita cepat terwujud? Yaitu kita harus konsisten. Nah, kayak itu tadi. Kita terus-terus berdoa, kita terus meminta kepada Allah. Itu namanya konsisten. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali doang, sehari sekali, sehari iya, sehari enggak, terus besok-besoknya lupa. Janganlah ya. Intinya kalau emang kita benar-benar mau sesuatu itu ya kita harus niat. Kita harus konsisten agar apa yang kita inginkan juga cepat terkabul gitu. Nah, yang ketiga, yakin bahwa impian kita itu emang bakal diwujudin gitu sama Allah. Jadi nggak cuma kita doa, kita minta, kita konsisten, tapi kita juga butuh keyakinan dari diri kita sendiri bahwa Allah itu punya kuasanya buat ngabulin doa setiap hambanya. Allah itu sangat hebat gitulah ya. Dengan ribuan manusia yang diciptakan, Allah selalu ngabulin doa-doa hambanya dengan waktunya masing-masing yang kita nggak tahu. Jadi selain kita doa, selain kita konsisten terhadap doa kita, selain keinginan kita, selain mintanya kita itu secara detail, kita pun juga perlu keyakinan bahwa Allah itu punya kuasa untuk ngabulin doa setiap hambanya, untuk ngabulin keinginan setiap hambanya. Hambanya Allah ini kan banyak, pasti keinginannya juga banyak kan. Nah, kita harus yakin bahwa Allah itu akan ngabulin gitu, akan ngabulin keinginan kita gitu. Dan jangan berpikiran negatif, jangan kayak, kan aku udah doa, kan aku udah usaha kayak gini, udah terus-terusan doa, terus-terusan konsisten, tapi ujung-ujungnya gak dikabulin nih sama Allah. Mana nih katanya dikabulin sama Allah. Janganlah, berarti itu belum waktunya Allah buat ngabulin keinginan kalian. Jadi yang pertama tadi apa? Impian yang jelas dan detail. Itu kuat hubungannya dengan berdoa. Setelah berdoa, kita harus konsisten terhadap doa kita dan keinginan kita. Setelah konsisten dengan doa dan keinginan kita, yaitu dilanjut dengan yakin terhadap doa dan keinginan kita. Gimana teman-teman? Kalian udah paham belum nih tentang gimana sih cara agar keinginan dan impian kita terwujud? Jadi buat kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi wabah COVID-19 ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan orang-orang sekitar, bisa bersilaturahmi kembali dengan teman-teman kita. Oke, jika ada pertanyaan atau jika mau request video lagi, mau request ngobrol bareng Salma apa lagi nih, mau ngebahas apa lagi nih, mau dibikinin podcast atau tatap muka, silakan komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.